Sobat piknik, tahukah kamu ada laut di pinggir jalan? Beneran, bukan hoax. Atau kalau kalian main ke JLS Jawa Timur atau Yogyakarta, jalannya mulus, tiba-tiba di balik tikungan, jreng, hamparan laut biru gede banget langsung kelihatan dari jendela mobil. Berasa pengen nyebur tapi inget lagi bawa emak. Kok bisa ya dibangun dekat atau di atas laut? Ya bisalah pakai teknologi sipil yang canggih. Pakai tiang panjang gede banget. Manfaatnya biar akses wisata makin gampang, ekonomi lancar, dan feed Instagrammu makin kece. Jadi siapa nih yang pernah nyasar di laut pinggir jalan? Komen di bawah ya. Halo guys, sudah sampai pantai namanya apa? Sepanjang panjangnya panjang banget. Sekarang lagi jalan mau pergi ke pantainya. Nih ombaknya gede-gede. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 6.07 kayaknya. 6 kalau enggak jam 7. Jadi pantainya ini di pinggir jalan ya, gini ya. Pantainya pinggir jalan, kalau nyebrang mau ke pantai hati-hati. Yuk. Ayo, pertanyaan kedua. Apakah kamu tahu lokasi pantai Sepanjang? Pasti kalian mikir, ya pantai yang garis pantainya panjang lah kak. Bener sih, tapi kurang spesifik. Pantai Sepanjang yang hits itu ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Cus, kita teleport. Ini bersama saudara dari Jepang. Nah, ini Takara Messi Hito Sakarati. Nah, Konnichiwa. ini Raya Akihito Ichimuro. Kenapa dinamakan Sepanjang? Karena pantai ini mempunyai garis pantai yang betul panjang banget. Pasirnya putih, ombaknya khas laut selatan, gede bo. Dan tebing karangnya kece. Dulu pantai ini dibilang mirip Katua Bali tempo dulu. Bedanya kalau di Kuta bolehnya banyak. Kalau di sini boleh bapak-bapak lucu yang jualan air kelapa muda juga banyak. Jadi buat yang mau healing, dapat anti mainstream tapi dapat pasir putih panjang, gasken kun ke Gunung Kidul. Udah tahu kan lokasinya sekarang? Inilah pantai Sepanjang jam 7 pagi. Jadi teman-teman kalau main ke pantai Sepanjang, di sini ada pantainya itu panjang ya. Terus kemudian ada persewaan tiker ini 25.000, dan antara pantai, jalan, terus warung, dan di belakang warung ada tempat parkir dan warung lagi. Terus untuk tiket masuk di semua pantai di Gunung Kidul itu di 15.000, terus parkirnya 5.000. Jadi cukup ekonomis buat teman-teman yang mau berlibur di pantai. Hati-hatinya di pantai sini itu nanti ada bulu babi, jadi harus hati-hati, kalau keinjek sakit itu, ada racunnya. Aktivitasnya bisa main pasir, bisa main ombak, dan bisa juga cari ikan-ikan di batu-batu karang. Ngapain sih kalau ke pantai cuma lihat air kak?
Eits, rugi dong udah bayar parkir. Sini, aku kasih paham hal-hal seru yang bisa dilakukan di pantai. Pertama, jadi arsitek dadakan. Bikin istana pasir yang ujung-ujungnya hancur kena ombak. Nggak apa-apa, yang penting fotonya dulu. Kedua, olahraga, voli pantai, kejar-kejaran sama ombak. Sehat, dapat item juga. Ingat data kita tadi, kalau di pantai Jogja yang ombaknya gede, jangan nekat berenang ke tengah ya. Di pantai Gunung Kidul yang tenang seperti ngerenehan, kamu cuma bisa snorkeling atau lihat nelayan. Terakhir, hunting sunset sambil merenungi merenungi keindahan alam. Tapi dari semua itu, hal paling penting yang wajib dilakukan adalah bawa pulang sampahmu. Jangan jadi monster pantai yang nyampah ya, deal. Seger banget siang-siang gini minum es kelapa muda di pinggir pantai. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kok air kelapa di pantai agak-agak asin gurih gimana gitu? Apakah kelapanya pakai micin atau pohonnya disisiin air laut sama warga? Tidak, sobat, ini adalah penjelasannya. Pohon kelapa di pesisir itu akarnya pinter banget. Mereka menyerap air dari tanah. Nah, tanah yang di pinggir pantai itu kan sering kemasukan air laut. Instruksi otomatis. Air yang diserap akar mengandung mineral garam yang tinggi. Air kelapa itu sebenarnya filtrasi alami pohonnya, tapi sisa-sisa mineral garam tadi tetap ke bawah sedikit sampai ke buahnya. Itulah kenapa air kelapa pinggir pantai rasanya lebih gurih dibanding air kelapa gunung. Jadi, air kelapa asin itu bukan karena disiram air laut ya, tapi karena pohonnya hidup mandiri di lingkungan yang asin. Keren kan? Udah pernah belum coba bedain rasanya? Oh, sekarang kita ada di pantai. Itu ada klip om jadi piramid. Pantai mana kan? Pantai sepanjang badannya. Jadi pantai sepanjang itu ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tiket masuknya untuk semua pantai di Gunung Kidul itu di 25.000. 15.000. Terus nanti parkirnya 5.000 mobil. Terus di sini itu ada fasilitas sewa tikar 25.000. Gitu. Kalau ngopi terserah nanti 4.000 balik 5.000. Ya intinya seperti itu. Jadi teman-teman yang mau main ke sini jangan khawatir. Kalau takut nanti terlalu mahal, nanti sebelum sewa itu tanya dulu. Berapa Pak? Nanti akan aman. Begitu. Terus kalau mainan di sini di pantai ini, di karang-karang ini, hati-hatinya sama bulu babi, karena kalau kena kaki itu bahaya, sakit karena ada racunnya. Mantap. Sekarang lagi main ombak. Tadi ada yang gede-gede, sekarang ada yang gede-gede. Itu lumayan gede tuh guys. Ini nanti juga ada bekas kayu-kayu, ada bekas kelapa, pohon kelapa gitu. Mbak, Seru nih apa Kak? main air. Enak. Akan nemuin barang-barang random. Oh, apa itu? Ada dahan pohon, Oh. kelapa muda, kelapa tua, Oh. sama apa tuh? Yang buat bakar-bakar tuh loh Pak. Oh. Belarak. Belara.
Ah, seger banget. Selain bikin senang dan basah, pasti manfaat air laut cuma buang-buang waktu doang. Salah besar, air laut tuh punya manfaat kebaikan buat tubuh dan jiwa loh. Pertama, air laut itu kaya garam mineral seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Ini bagus buat kulit, bisa membantu menyembuhkan luka kecil, eksim, atau sekedar detox alami kulit. Kedua, mengurangi stres. Suara ombak yang berirama dan berendam di air hangat bisa bikin otot rileks dan melepaskan hormon happy. Ketiga, uap air laut yang mengandung garam itu bagus untuk membersihkan saluran pernafasan. Makanya kalau orang kulit jejak pantai, ingusnya cepat keluar. Maksudnya nafasnya jadi lega. Jadi kalau makmu ngomel kamu kelamaan main di pantai, bilang aja, ini lagi terapi kesehatan mak. Tapi jangan pakai alasan ini buat bolos sekolah ya. Manfaat mana aja yang paling sering kamu rasakan? Oke, science time. Kalian tahu batu kan? Kalau dilempar ke air pasti tenggelam. Tapi tahukah kamu ada batu yang bisa mengapung? Inilah dia, si batu apung alias pumic. Gak percaya? Kita coba. Kok bisa? Padahal kan sama-sama batu. Apakah batu ini pakai pelet atau dikasih pelampung? Rahasianya ada di massa jenis atau densitasnya. Sobat piknik, sesuai data kita di awal, batu apung ini terbentuk dari lava gunung berapi yang kaya gas. Saat lava membeku instan, gasnya terperangkap membentuk struktur berongga mirip spons yang penuh udara. Udara itulah yang bikin berat jenis batu apung jadi jauh lebih kecil daripada air laut. Sesuai prinsip Archimedes, benda akan mengapung kalau gaya apung ke atas lebih besar daripada berat benda itu sendiri. Jadi batu apung ini batu yang kurang rapat partikelnya, alias kayak ruang kosong. Kayak hatiku waktu kamu ninggalin. Kok curhat? Pokoknya gitu ya. Kuncinya di porositas dan densitas rendah. Pernyataan terakhir, tahukah kamu cara ombak terbentuk? Apakah laut digoyang asik sama raksasa dari bawah? Bukan sobat, penyebab utamanya adalah si dia yang tidak kasat mata. Angin yang berembus dari atas permukaan laut menyebabkan gesekan. Energi angin itu berpindah ke air menciptakan riak yang lama-lama tumbuh jadi gelombang. Ingat data kita, semakin kencang angin dan jauh jarak tempuhnya, semakin tinggi ombaknya. Uniknya, air di ombak itu nggak pindah secara horizontal loh. Mereka cuma bergerak naik turun. Ombak itu cuma transfer energi. Tapi saat mendekati pantai yang dangkal, energi ini menyebabkan air terangkat dan biar pecah jadi ombak pantai. Tapi hati-hati, ada juga ombak destruktif, merusak, seperti tsunami akibat gempa atau gunung meletus bawah laut. Tapi kalau ombak biasa yang bikin kamu ketawa di pinggir pantai itu murni karya angin. Nah, sekarang udah pinter semuanya soal pantai kan? Gak cuma posting foto senja doang.